Hari ini kita akan belajar sama-sama dalam firman Tuhan dengan tema semangat, menang kala itu biasa. Katakan sama-sama, menang kala itu biasa. 1, 2, 3. Menang kala itu biasa. Haleluya. Minggu yang lalu Pastor Edward sudah menyampaikan khotbah dengan tema yang sama, topik yang ketiga, yang berjudul Jeripayamu tidak akan sia-sia. Percaya dan imani bahwa dalam melakukan pekerjaan Tuhan, jeripayamu tidak ada yang sia-sia. Semua dipertukan oleh Tuhan. Amin. Saya ingin kita mengetahui semangat itu. Apa itu semangat? Sumbernya dari mana? Dan manfaatnya buat kita apa? Haleluya. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Bahwa orang yang memiliki semangat mampu menghadapi tantangan. Poin 1. Yang kedua, sebaliknya orang yang tidak memiliki semangat hidup tapi mati. Di Amsal 17 ayat 22 lebih jelas lagi dikatakan hati yang gembira atau semangat adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sumber daripada semangat itu ada 3. Ingin saudara dan saya kita mereview kembali. Pertama, semangat datang dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, semangat datang dari Tuhan bagi mereka yang selalu menanti-nantikan Dia. Dan terus berharap kepadanya. Semangat yang datang dari Tuhan itu sangat sempurna. Dan yang kedua, semangat itu bersumber dari dalam diri sendiri. Yakub bersemangat kembali setelah mendengar Yusuf anaknya masih hidup, dan semangat itu datang dari dalam dirinya. Demikian juga Daud. Pada saat dia mengalami kesesakan, dia mempunyai semangat dari dalam dirinya. Dan sumber ketiga semangat itu adalah semangat datang dari sahabat-sahabat kita atau dari support system kita. Di Ayub 2 ayat 11 dikatakan di sana, oleh karena itu kita harus memiliki sahabat-sahabat yang selalu memberikan kekuatan dan semangat bagi kita setiap saat. Amin. Cek pagi ini sahabat-sahabatmu siapa. Itu perlu. Jadi semangat adalah the power of life yang harus dimiliki bagi setiap orang. Semangat diperlukan dan bermanfaat bagi semua orang di seluruh aspek kehidupan. Jadi semangat itu diperlukan di setiap aspek kehidupan manusia. Selanjutnya bagaimana cara menghibur ketika Anda merasa kalah. Tuhan punya kabar baik untukmu. Tuhan dapat menghibur dan menolong kita ketika dalam kesulitan hidup. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana Anda dan saya tetap bergembira atau bersuka cita ketika kita merasa kalah. Semangat menang kala itu biasa. Amin. Haleluya. Definisi kekalahan adalah, perhatikan baik-baik, ketika Anda telah memberikan segalanya, tetapi itu tidak cukup. Itu kita kalah. Sering kita sudah habis-habisan melakukan semuanya, ternyata tidak cukup. Dan Tyrion Lannister berkata, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Itu biasa kita dengar di mana-mana. Tapi satu kata yang saya baru saya dapatkan juga.
Kemenangan adalah kekalahan yang tertunda. Ada amin saudara? Orang Kristen mempunyai prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Yesus Kristus punya jawabannya. Dia tahu bahwa kita akan menghadapi kekalahan. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ada haleluya. Jadi saudara, di dunia ini kita akan mendapat kesulitan. Tapi semangat. Tuhan Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Di dunia Anda akan mendapat kesulitan. Kita semua akan menghadapi kekalahan di dunia ini. Tetapi jujur, tapi Tuhan dengan jujur dengan kita sejak awal sudah diberitahu. Jadi saudara, kalau mengalami kesulitan dalam hidup, jangan komplain siapa. Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa mengikut saya kamu akan mengalami kesulitan. Masalah akan menjadi bagian dari hidup kita. Ada 3 sumber daripada masalah. Karena kesalahan sendiri. Karena saudara melakukan hal yang salah dan membuat pilihan yang salah, dan itu membawa masalah dalam hidupmu. Poin 1 ya. Poin kedua, karena iblis. Dan saudara akan menghadapi kekalahan karena kita memiliki musuh. Alkitab mengatakan iblis adalah musuh kita. Kekalahan kedua adalah bersumber dari iblis. Yang luar biasa yang kita mau belajar pada pagi hari ini adalah sumber masalah yang ketiga, karena Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kekalahan karena Dia ingin merubah hidup kita. Ada amin. Ada purpose-nya Tuhan. Tuhan izinkan kita kalah karena ada tujuannya. Yesus berkata, bergembiralah, aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus dapat menolong kita mengatasi dunia ini. Dia lahir ke dunia untuk membawa pesan ini kepada kita semua. Bagaimana kita mengalami perasaan kemenangan yang luar biasa atas dunia seperti yang Yesus katakan. Ada 2 hal yang harus kita lakukan supaya menang kala itu menjadi biasa. Haleluya. Yang pertama, jangan biarkan kekalahan menentukan hidupmu. Roma 8 ayat 37 berkata, namun demikian kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus yang sangat mengasihi kita sehingga rela mati bagi kita. Haleluya. Ayat ini sering kita dengarkan. Jangan biarkan kekalahan datang ke dalam hidupmu. Jangan biarkan itu mulai menentukan hidupmu. Tuhan berkata semua kemenangan adalah milik kita. Ada amin. Tuhan janji bahwa itu kemenangan milik kita. Haleluya, melalui Kristus yang mengasihi kita. Lingkari kata mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Jangan biarkan kekalahan menentukan hidup kita. Aplikasinya atau perintahnya, biarkan Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Ada amin. Jangan orang lain yang menentukan jalan hidupmu. Pastikan pada pagi hari ini engkau mau menentukan hidupmu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bukan kata orang. Contoh Natal. Maria menerima pesan dari malaikat. Dia akan melahirkan seorang bayi yang akan diberi nama Yesus. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu disampaikan oleh malaikat itu. Tetapi sebelum mengatakan yang lain-lainnya, malaikat membantu Maria untuk melihat siapa dia di hadapan Tuhan. Ini penting. Anda harus tahu bagaimana Anda di hadapan Tuhan. Haleluya. Lukas 1 ayat 28. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa.
Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya. Malaikat itu pergi kepada Maria dan berkata, salam, kamu yang sangat dikasihi, Tuhan memberkatimu. Mana Maria harus berpikir ketika malaikat mengatakan hal itu kepadanya. Siapa aku? Kenapa berita luar biasa ini diberikan kepada saya? Dia tidak tahu bagaimana Tuhan akan memakainya. Dia tidak tahu apa yang Tuhan ingin lakukan melalui hidupnya. Tetapi satu respon Maria, dan buat kita pelajaran buat kita semua saat ini. Tapi Maria taat dan melakukannya. Haleluya. Apa yang Tuhan katakan tentang Anda? Kalau Maria tadi itu, pagi hari ini saudaraku dimanapun engkau berada. Apa yang Tuhan katakan tentang Anda? Efesus 1:4 berkata, sebelum dunia diciptakan, Allah telah memiliki kita yang adalah milik Kristus menjadi umatnya sendiri. Karena Ia mengasihi kita. Ia memilih kita menjadi orang-orang yang mempunyai hak untuk masuk ke hadiratnya dan berdiri di hadapannya tanpa kesalahan. Puji Tuhan. Jadi sebelum Ia meletakkan dasar bumi ini, Ia telah memikirkan kita semua. Dan Ia telah menetapkan kita sebagai fokus kasih-Nya. Pastikan itu. Anda sebelum lahir, sebelum dunia dibentuk, Allah sudah fokus terhadap kasih. Engkau lahir, engkau ada karena Tuhan mau fokus kasih-Nya kepada Anda. Amin. Haleluya. Anda adalah fokus kasih Tuhan. Dan Tuhan telah menetapkan jalan hidupmu. Berarti hidup kita ada di dalam Tuhan. Anda ingin tahu apa yang Tuhan katakan tentang Anda? Tuhan berkata bahwa aku sangat berharga bagiku. Saudara adalah anakku. Kami adalah yang paling berharga bagiku. Tuhan tidak peduli dengan keadaanmu saat ini. Yang pasti Tuhan katakan adalah, aku mengasihimu. Katakan aku mengasihimu. 2, 3. Aku mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Pikirkan saat ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah alasannya Yesus datang ke dunia ini. Untuk memberi kita kabar baik tentang betapa Allah sangat mengasihi kita. 2 pertanyaan praktis untuk ditanyakan pada diri kita pada pagi hari ini. Siapa yang harus saya dengarkan? Penting. Banyak yang kita dengar. Pagi hari ini firman Tuhan akan membimbing kita. Siapa yang harus saya dengarkan? Jika Anda ingin membiarkan Tuhan mulai menentukan hidupmu dari kekalahan, maka pertanyaan pertama yang harus saudara tanyakan adalah, siapa yang harus saya dengarkan? Jangan salah. Jika Anda mendengarkan orang-orang yang negatif, maka Anda akan merasa negatif. Tetapi jika Anda mendengarkan apa yang Tuhan katakan tentangmu, saudara akan diangkat. Itulah mengapa Alkitab sangat penting. Karena Alkitab adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Ada amin. Alkitab itu adalah surat cinta Tuhan buat kita. Kita perlu mendengar suaranya melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Jadi jangan salah mendengar. Dengarkan dan lakukan apa yang Alkitab katakan. Haleluya. Yang kedua, siapa yang harus saya lihat? Jangan salah lihat. Kepada siapa saya harus mencari persetujuan atau approval? Lihatlah kepada Tuhan. Lihat dan ingat rekam jejaknya. Ini penting. Saudara akan mengingat Tuhan kalau engkau mengingat rekam jejak Tuhan. Saudaraku, engkau pulang di rumah, engkau buat rekam jejakmu tahun 2021. Bagaimana Tuhan menolongmu, berapa kali engkau gagal. Dan engkau akan melihat kepada Tuhan. Dialah yang mengirimi Yesus ke dunia ini. Saat menjelang Natal ini, mari kita menerima pesannya. Apa pesan Tuhan buat kita pada pagi hari ini? Aku mengasihimu lebih dari yang dapat kamu bayangkan. Sekali lagi semua katakan, pesan Yesus buat kita semua. Aku mengasihimu lebih dari yang dapat kamu bayangkan.
istrimu, suamimu mengasihimu, tetapi Yesus mengasihimu lebih dari yang engkau bayangkan. Hal kedua, jika saudara dan saya akan menjalani kehidupan yang dijanjikan Yesus, biarkan kekalahan mengubah Anda. Kita belajar, biarkan kekalahan mengubah Anda. Ada sebuah ayat terkenal dalam Alkitab tentang kuasa Tuhan yang dapat mengubah hati kita. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah berpikir dan bertingkah seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah di dalammu dengan pola pikir yang baru. Dengan demikian kamu bisa membedakan menerima apa itu kehendak Allah, semua yang baik, menyenangkan Allah dan sempurna. Haleluya. Biarkan kekalahan mengubah Anda. Jangan meniru perilaku dari kebiasaan dunia ini. Tetapi biarkan Tuhan mengubah Anda menjadi manusia baru dengan mengubah cara berpikir. Perintahnya tidak meniru kebiasaan dan perilaku dunia ini. Kebiasaan dunia ini dalam hal kekalahan, ketika mereka merasa kalah, kebiasaannya adalah mereka malu dengan kekalahan itu. Kebiasaan dunia ini adalah untuk melewati kekalahan itu secepat mungkin dengan cara apapun untuk mendapatkan kemenangan dalam hidup mereka. Prinsip dunia harus selalu menang dan menang, tidak mau kalah. Alias dikatakan prinsip dunia pecandu kemenangan. Dengarkan baik-baik. Prinsip orang percaya, prinsip kita semua, kalau menang itu biasa, tetap semangat. Ada amin. Jadi beda kita dengan isi dunia. Tuhan akan menggunakan masalah yang Anda dan saya akan hadapi di dunia ini untuk mengubah kita, menumbuhkan kita, membuat kita lebih menjadi orang-orang yang Tuhan inginkan. Jadi kalau Tuhan seringkali mengalah, memberi kesempatan kita kalah, ada purpose-nya Tuhan. Dia akan bentuk kita sesuai dengan rencananya maunya Tuhan. Dia ingin kita mengalami sukacita. Itulah yang dimaksud dengan Natal. Tuhan datang ke dunia untuk menyatakan hal itu. Lukas 2 ayat 10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Kata pada malaikat kepada mereka, para gembala yang ada di padang pada Natal pertama, jangan takut, aku membawa kabar baik. Haleluya. Tentang sukacita besar yang akan menjadi milik semua orang. Tuhan berkata bahwa aku memiliki jenis sukacita yang berbeda. Tuhan mengasihi Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Imani itu. Yohanes 16 ayat 10 berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Dan Tuhan bisa merubah seluruh kehidupanmu yang sulit menjadi kemenangan. Kamu akan berduka cita. Kata Yesus, tapi kesedihanmu akan berubah menjadi sukacita. Standarnya Tuhan adalah di dunia saudara akan menghadapi beberapa kekalahan, akan menghadapi beberapa masalah, akan menghadapi beberapa kesulitan. Aku akan mengambil alih semuanya itu dan merubahnya, kata Tuhan. Bawalah keputusasaanmu, Tuhan akan merubah, memberimu hidup. Bawalah kesedihanmu, Tuhan akan memberi sukacita. Dan bawalah keraguanmu, dan Tuhan akan memberi iman. Itulah yang Tuhan akan lakukan bagi kita selama kita masih hidup di dunia ini. So,
Apa yang kita harus takutkan? Apa masalahmu pada saat ini? Tuhan Yesus mengatakan, bawa kepada Dia. Dia akan merubah semuanya. Ada amin. Yang penting diperlukan adalah iman, percaya sungguh kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21, bahasa Indonesia BMK, Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat Dia menanggung dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Allah, karena bersatu dengan Kristus. Haleluya. Allah membuat Kristus yang tidak berdosa, dan Dia mencurahkan ke dalam Dia segala dosa-dosa kita. Itulah yang terjadi di kayu salib. Itulah yang dimaksud dengan salib. Yesus mati di sana, Dia mati untuk dosa-dosa kita. So what? Semua Tuhan Yesus sudah lakukan. Dosamu Dia ampuni, kesulitanmu Dia akan ambil alih. Tidak ada alasan buat kita untuk meragukan. Markus 1 ayat 15. Sekarang saatnya telah tiba. Katanya, kerajaan Allah sudah dekat. Tinggalkan dosa kalian dan percayalah akan berita kesukaan ini. Haleluya. What next? Setelah kita menerima janji-janji Tuhan, bahwa orang percaya menang kalah itu biasa. Sekarang saatnya telah tiba. Yesus katakan, kerajaan Allah sudah dekat. Ubah hati dan hidupmu dan percaya serta lakukan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kristus datang ke dunia ini untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Ada amin. Sehingga saya sering berkata, berdoalah kepada hal-hal yang kamu tidak mampu lakukan. Kalau kamu mampu lakukan, jangan sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan berkata, itu bahagiamu. Tapi pada pagi hari ini, saat siang hari ini, saudara kekasih di dalam Tuhan, hal apa yang kamu tidak mampu lakukan? Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk melakukan apa yang tidak dapat saudara lakukan. Tuhan Yesus berkata, perhatikan baik-baik. Percaya saja kepadaku untuk melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan sendiri. Apa yang Anda tidak bisa lakukan saat ini. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, pada saat kita akan melakukan perjamuan, sampaikan kepada Tuhan. Dia akan menolong saudara. Semangat! Menang kalah itu biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.